Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kampus KMTI. Sebelumnya kita mau bilang minal aidin dulu nih ya. Izin dulu buat para pemirsa di rumah. Oke, buat sobat-sobat podcast Ya. KMTI gitu yang lagi nonton hari ini atau yang sering nonton kita gitu ya, gitu kan. Yang selalu stay tune di Ya. YouTube KMTI. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Izin. Maaf lahir dan batin Ya. apabila dari kami berdua ada salah-salah kata atau salah dari perbuatan yang mohon dimaafkan. Ngomong-ngomong minal aidin. Izin nih. Pandi gimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah lah ya. Habis lebaran gitu Ya. kan enggak mudik gitu. Mudik enggak sih? Oh, enggak. Asli Bandung soalnya Asli kan. Bandung. Ya, Yang ini ya. juga sama kan asli Bandung. Sebetulnya sih saya asli Lamongan. Oh, Lamongan. Jadi iso boso Jowo. Oh, iya. Oh. Ya. Cuman lama tinggal di Bandung. Paling kegiatan paling di Bandung makan opor. Makan opor lagi. Makan opor. Biasanya kan sampai yang kayak kemarin diceritain Ya, yang ya. episode kemarin kan ya. Ya. Biasanya seminggu awal tuh udah bingung tuh. Ya. Bosen pokoknya makan opor terus. Nah, udah nggak tahu lah. Hari ini kita bakal ngebahas apa nih, Kang? Pokoknya kali ini tuh kita mau ngebahas yang sedikit, bukan sedikit sih, lebih ke wah akademik banget pokoknya mah. Pokoknya tiap semester tuh pasti ngelewatin tahap ini. Kita bakal ngobrol sama narsum-narsum yang sangat jam terbangnya sangat tinggi. Jadi mungkin sedikit serius ya. Ya, sedikit serius, sedikit ada berbobot lah dari episode kemarin. Ya, jadi tunggu aja, jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast. Guys, kampus KMT. Nah, Yang udah tadi disebutin ya, ya kita sudah bersama narasumber yang mungkin udah nggak berpengalaman. asing ya buat para pemirsa di rumah. Ya. Muka-mukanya tuh udah sering lihat gitu di mana gitu, kayak pernah lihat. Di mana coba? Tapi buat for your information lah, FYI. FYI ya kan, buat anak-anak angkatan 20 nih. Nah, terutama buat angkatan 2020. Ya, mungkin ada yang belum tahu nih akang-akang yang di sini siapa aja nih. Boleh diperkenalkan akang-akang, silahkan. Dari ujungnya, dari ujung dulu ya. boleh. dari yang Faktual paling dulu. kecil, dari paling kecil. Ya, dari yang paling kecil. Dari paling kecil. Ya, kenalin ya, saya Muhammad Ridwan Firdaus. Kalau saya sekarang jadi narasumber dari Lab Analisis Perancangan Kerja dan Ekonomi angkatan 2017. Sebelahnya siapa? Kenalin. Kalau saya Gunggung Lafatul Rahman dari narasumber dari Lab Manajemen Kualitas. Kalau kami berarti kami mewakili semuanya ya. Iya. Mewakili semuanya. Kalau kami kenalkan, nama kami Feraldi Akbar Destian. Saya mewakili atau narasumber dari seluruh lab yang ada di Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Seluruh berarti ya. Iya. Apa aja tuh Tekang? Kalau Boleh seluruh sebutin berarti dong. kan tinggal sisa 2. Ada LSIK sama SIPO. Nah, itu tinggal 2. Pokoknya mas semuanya diwakilkan oleh Semuanya kami. diwakilkan. Jabat Pokoknya berarti ya. mantap lah. Sebelum lanjut ke materi yang sangat serius, pengen nanya dulu nih, kenapa sih akang-akang bisa terpikirkan gitu pengen jadi asisten lab gitu? Udah tau kan asisten lab kerjanya kan, maksudnya tiap hari ada aja tuh ke kampus kan? Ada aja gitu. Kegiatan-kegiatannya juga Ya, banyak gitu ya kan. ya. Ya. Kalau intinya mah ya duit sih. Kalau saya masih pengen menambah beban hidup. Jadi emang nggak ada suatu alasan yang positif sebenarnya yang kami kejar gitu ya buat jadi asisten lab gitu. Pertama Sebenarnya duit, tidak, nggak ada. Pertama uang. Yang kedua supaya gampang berhubungan sama dosen. Nah, itu yang negatifnya ya. Karena terkadang ketika kita pengen berhubungan sama dosen ya jalan pertamanya ketika ya harus kenal, harus dekat. Setuju sih orang sama Kang Feraldi gitu, karena ketika kita mau kenal sama dosen kan otomatis dosen sering menghubungi orang yang lebih dahulu itu orang-orang lab gitu. Ya. Jadi ya salah satu caranya buat lebih kenal dengan dosen ya sama anak-anak lab ini gitu. Jadi pengen ini jawaban seriusnya nih. jawaban seriusnya itu Oke. benefit seriusnya lah Ya, gitu. ya. Ini yang lebih serius mungkin dari yang tengah ini. Ya betul sih. Soalnya kan dari lab itu kan ada kasih labnya ya. Kasih labnya itu kan langsung dari dosen. Jadi Ya. bisa kenal dekat sama dosen dari kenal dosen itulah. Apa sih namanya tuh? Dari kasih lab itu. Iya. Bisa ke dosen-dosen lain. Oh ya.
Tapi terselip juga alasan masuk lab kadang-kadang pengen lebih dekat sama adik tingkat juga. Wih. Famous lah gitu di kampus Ya, ya. hits lah ya. agar bisa TP-TP gitu bar pesona. Bener. Seenggaknya meskipun gak ganteng punya karisma lah. Tapi kayak lah orang mah kasep. Ngomong-ngomongin masuk ke jadi asisten nih Kang, bakal Akang nih punya bekal apa sih gitu? Ibaratnya sampai ke wah nih harus masuk asisten nih Ya. karena punya bekal ini nih gitu. Pede nih, Paling pede persiapin gitu. Apa gitu yang harus Tadi kayak hijinya pertama kasep. kasep. Ya ini teman-teman semua yang mau nanti daftar lab ya ingat satu hal yang sekali ingat gitu. Modal paling utama kalian mau jadi asisten lab adalah Kasep. satu ganteng, kedua famous. Kalau bisa dicatat ya teman-teman. Yang ketiga orang dalam. Eta penting bisa Ya. orang dalam. Karena Orang dalam. kita simulasi mau kerja aja lah gitu. Kalau Iya. misalnya kita mau daftar kerja ya salah satu jalan yang mulus gitu lewat orang dalam. Tuh. Mungkin Bohong. banyak juga ya cerita-cerita mungkin di teman-teman asisten yang lain mungkin ketika pengen masuk ke lab ngedeketin salah satu, kalau udah dapet tinggalin. Masuk lab dulu. Sayang, Titik rahasia disebutin. Saya kira Anda itu pengalaman. rahasia dapur, Saya. rahasia dapur dibuka-buka. Ini dapur ini, aduh. Nggak bisa. Gak canda. Mungkin ini ya mungkin dari saya aja dulu ya. Ya. Kenapa saya bisa sangat yakin gitu buat mau masuk jadi asisten lab. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih saya punya kemauan yang tinggi lah. Pingin buat jadi orang yang lebih berguna lah gitu di kampus di samping dengan keseharian saya yang kurang bergunanya gitu ya. Boleh sebutin apa yang kurang Sebagai berguna? mahasiswa yang kurang berguna di kampus Ya. tapi saya punya kemauan gitu. Yang pertama itu, yang kedua ada ketertarikan dengan kajian-kajian ilmu labnya yang dituju kayak gitu. Mungkin dari saya mah itu sih. Dari Mas Babeng coba. Mas Babeng. Iya. Kalau dari saya masih yang pertama tuh saya tuh emang mau apa sih mendobrak diri gitu. Kan emang awalnya tuh saya tuh bukan orang yang apa sih mudah bergaul gitu. Pendiam. Jadi pendiam lah. Jadi pengen mencoba masuk lab gitu. Jadi kan bisa berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Itu sih yang Kalau nggak pertama. percaya Kang Agung pendiam kan ini ngomongnya kaku. Ya, betul juga benar. Mungkin dari kami gimana dari kami? Dari kami. Kami semua. Kalau kami sebenarnya kalau alasan lab ya pengen punya bekal lebih sih, punya bekal lebih untuk kedepannya. Karena kan tidak bisa dipungkiri sekarang untuk bekal ke depan kita untuk bekerja ataupun apalah pokoknya segala untuk menghadapi masa depan kita Ya, harus punya pengalaman yang jelas kan. betul Harus betul. punya pengalaman yang jelas, terutama pribadi dan kami pun pengen punya organisasi yang terikat dengan kampus gitu. Maksudnya terikat dengan kampus yaitu entah itu lab, akademik lah, pokoknya lebih fokus ke akademik gitu. Lebih jelas kan kalau sekarang kan himpunan itu kan udah banyak mungkin ya, yang di Ya. himpunan banyak, terus LKM, UKM banyak juga. Nah, nyari tantangan juga seperti yang tadi dari teman-teman yang tadi, pengen juga nyari tantangan terkait dengan organisasi yang berkaitan dengan akademik, itu sih yang paling intinya. Tadi kan udah disebutin ya gimana apa sih kenapa bisa masuk lab. Nah sekarang pengen nanya sebelum masuk ke yang dalam lagi, dari berbagai macam lab gitu terutama di industri gitu, kenapa masing-masing milih? Kalau Ridwan misalkan APK Ya, gitu, kalau misalkan Mas Babeng di Mankul. di Mankul ya. Gitu. Terus Ini ini juga dari kami. Kami di Sipo sama di di Sipo Asih, ya, sama di Ya, Asih. alasan dua. Ya kenapa gitu pingin milihnya ke lab itu? Ya. Kan ada banyak macam gitu lab. Ya kalau dari saya kenapa saya milih lab APK ya? Ya. Karena yang pertama saya tertarik untuk memanusiakan manusia. berat. Karena kan sesuai dengan jargonnya ergonomi. Coba kasih tahu. Kasih tahu coba. Fit the job to the man. Oh my Nah, God. jadi menyesuaikan pekerjaannya dengan seseorangnya gitu Yeah. kan, seorang pekerjaannya. Ya Yeah. itulah gitu fungsinya saya gitu ya. Untuk mengkaji bagaimana caranya kita memanusiakan manusia kayak gitu. Tapi sampai saat ini sudah bisa memanusiakan diri sendiri. Ya, proses. Karena kan perjalanan masih cukup panjang gitu ya ke depan. Jadi ya kita terima aja prosesnya.
setiap orang punya prosesnya masing-masing. Iya, betul. Kayak gitu. Dari saya masih karena tertarik aja sama teori-teorinya sama materinya itu. Jadi, Oh, Bukan karena ada saya yang aspek tahu lain. statistik itu liar. karena asisten sebelumnya itu nggak jadi kan? Nggak jadi. Anda mau curi. Saya pernah berhubungan, maksud bukan berhubungan. Bukan. Pernah ngobrol lah ya. Pernah ngobrol, Iya. ngobrol yang intens gitu Iya. dengan senior Anda. Iya. Seperti itu. Nah, Ya Mantap ya. Iya. Senior Anda tuh. Tapi ini niat yang sangat mulia ya. Iya. Ingin memperbaiki citra mungkin. Bercanda, brother. lanjut dari Mungkin kami. Nah, kalau dari kami berarti mewakili dua ya. Iya. Sama kalau pengen di LC, kenapa pengen di LC? Itu banyak proyek ya, banyak proyek di LC gitu. Wah, Tujuan benar. utama uang. Ya. Wah, nomor Wah. satu pokoknya mah. Apalagi teknologi makin Nah, maju itu ya kan ya. teknologi semakin maju kan lumayan lah gitu, banyak mempelajari teknologi juga. Terus perkembangan teknologi lebih utama terdepan juga paling tahu gitu di lab gitu. Terus kalau untuk di SIPO, masuk SIPO alasannya karena kan SIPO itu sistem produksi itu paling penting ya, penting gitu lah di teknik industri ya, core gitu intinya. Nah, ingin memperdalam gitu ilmu terkait dengan sistem produksi, dengan sekitar SIPO atau yang berkaitan sama SIPO lah, intinya seperti itu. Produksi itu sih. Karena kan sekarang tiap perusahaan atau pabrik ya intinya produksi Ya, betul. gitu sih. Jadi lebih ke pengen kajian inti TI-nya ya. Ya inti banget lah pokoknya mah kalau Inti masuk Kalau SIPO. kalau di Black mah langsung TI semua. Nah iya, boleh lah lihat dari kami gitu siapa yang mengisi SIPO orang-orangnya kayak gitu. Oh iya. Karena saking susahnya di SIPO juga susah. Itu. Nya dan anunya. Anu teh apa? Anu teh apa ya? Ya nanti tahu ya kan Nanti ya. juga kalian paham. Iya. Proses. Ada lagi? Oke. Kan jadi asisten nih, pasti ada yang ngebedain lah. Maksudnya dari offline dan online gitu, terutama buat asisten. Apalagi kan asisten juga istilahnya membantu maba gitu ya. Apalagi kan maba 2020 Pandemi belum juga gitu, pernah ya, belum masuk ke gitu ya. kampus gitu kan. Nah, apa sih yang ngebedain gitu dari praktikum online sama praktikum yang offline gitu? Yang ngebedainnya gimana gitu? Apalagi lagi gini juga Ya, ya kan ya. susah. Gitu. Sampai sekarang juga belum berakhir nih gitu kan. Ya Jadi jadi gua dulu. praktikum Ya. offline dan online yang membedakan ya sangat jelas sistem yang kita pakai gitu buat Ya. bagaimana kita caranya mempraktikkan sesuatu agar praktikan itu mengerti baik dari secara materi maupun konsep dan sebagainya gitu. Itu satu sih yang paling terasa sangat beda, itu bagaimana interaksi yang terjadi gitu antara hal yang kita coba kenalkan ke mereka dengan merekanya gitu. Dan itu mungkin sampai sekarang juga dari teman-teman semua tim asisten yang lain semua lab gitu ya belum menemukan suatu jawaban yang konkret gitu bagaimana kita mencoba membuat suatu praktikum atau proyek praktikum yang outputnya tuh bisa dijamin sama gitu dengan offline gitu. Tapi terlepas dari semua itu gitu kita semua berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan apapun yang ada yang kita punya. Meskipun ya kita tahu gitu ya, situasi kita tuh sangat benar-benar membatasi kita gitu, tapi ya kita harus sama-sama memaklumi lah, dan kita harus sama-sama saling mengapresiasi baik praktikannya maupun asistennya juga gitu, mencoba survive di keadaan seperti ini gitu. Yang belum tahu gitu kapan gitu ya kan? Tapi inti dari semuanya ripuh. Lamun udah dibejakeun mari ripuh. Perbedaan ketika offline sama online. Enak offline pertama. Gimana tuh Kang kalau offline? Offline gini ya. Kalau offline kan bisa ketemu langsung, penjelasan lebih enak. Ya face to face gitu kan. Ketika ada yang bingung gampang. Ya. Beda ketika online, meskipun sekarang sudah ditunjang dengan segala media ya, yang memudahkan kita, tapi nyatanya itu lebih susah untuk menjelaskan, lebih susah untuk Ya karena sejatinya ya kalau misalkan kita berbicara siapa yang ripuh ketika praktikum online
Siapa? Betul. Kami Raraing. Orang-orang di sini nih. Anda praktikan tinggal ngitung. Nah. Saya nyiapin set data. Bejibun. itu yang paling penting, itu yang paling capek. Ibaratnya biasa yang kalian asik nyari data sendiri gitu ya. Iya. Betul, Nyari betul, data betul. sendiri, terus nyari data, ngolah. Itu kan biasanya kegiatan praktikan. Ya. Itu yang itu. Terus sekarang kita yang nyari data, kita yang meriksa, kita yang ngolah duluan, Ya, kita yang harus lebih tahu dulu, nguji dulu. Ya gitulah ya keluh kesah kami ya kepada dan sebetulnya tidak lebih ke gimana ya, gak ngeluh sebenarnya, cuma ya memang tugas kami ya sebagai asisten, tapi tolonglah Anda mengerti ya para praktikan semua, jangan bungu. Arti bunga kan ada di sini. Ya. Kalau dari asisten sendiri, ada nggak sih treatment khusus buat para mahasiswanya gitu? Apalagi Kepada kan online praktikan gitu ya. gitu. Misalnya praktikannya, wah ini ada praktikan yang misalnya, wah ini praktikan nih agak wah Rehe kacau nih gitu ya. ya. Kacau lah Kacau nih pokoknya. gini. Ada Agak racing umumnya. ya agak racing gitu kan. Kalau treatment ke cewek, karena saya seringnya ke perempuan ya. Kalau laki-laki mah bingung. Tapi kalau ke perempuan treatmentnya mungkin dari panggilan biasanya, panggilan. Cinta. Enggak. Ya, panggilan-panggilan agak menjurus ke kayak yang Lebih lembut akrab lah ya. lebih akrab Ya. lah gitu. Supaya kan mereka juga merasa komunikasinya lebih nyaman, lebih intens, lebih intim gitu kan obrolan. Silaturahmi lah gimana pada Silaturahmi, umumnya lah ya. Gitu. Jadi jurus pendekatan hati ke hati teh gitu. Iya. Nah, gitu. Baik. Kalau untuk laki-laki sama aja sih Kalau dari saya pribadi ya sebenarnya kalau buat menghadapi praktikan-praktikan yang agak tanda kutip ya Agak racing. sedikit racing lah ya Sedikit gitu, racing. sebenarnya nggak ada treatment khusus sih, karena gimana ya, kalau saya buat saya pribadi ya, karena saya juga ngaca gitu ya diri saya pribadi dulu gitu, waktu saya jadi praktikan nih semacam kalian juga gitu, cuman kan bedanya karena saya mungkin sekarang jadi asisten, jadi gini baheula teh menghadapi jelema jiga urang teh Iya rasanya nyeri dada ya, tapi ya meskipun kayak gitu, tapi ya udahlah maklumi aja gitu. Yang penting ketika kita mencoba untuk mengarahkan si praktikannya, dia ngerti, dia paham masalah etika dan lain sebagainya, ya kita bisa bisa kasih tahu dengan cara lain gitu. Tidak perlu kita konteksnya praktikum aja gitu, karena kan meskipun emang kita asisten, ya memang dalam secara artian juga tuh asis ya untuk membantu praktikan memahami sesuatu gitu. Tapi terlebih dari hal itu gitunya, kita juga punya beban moral ya sebetulnya sebagai kakak tingkat yang baik gitu, harus mengarahkan kepada hal yang lebih baik gitu. meskipun hidup kita belum Baik. baik. Jelema mah jago mematahan. Bagian Paling orang bumi papatahan. Ya eta riweuh. Intinya mah tetap tersenyum ya Kang. Ya, Tetap tersenyum. Iya, walaupun banyak masalah gitu ya. Ngeluh nggak apa-apa, asal jalani. So jangan ngeluh mati. Ya udahlah. Ngomongin praktikum nih Kang nih. Ya. Selama praktikum apa aja sih yang ibaratnya nih yang tadi disebut racing gitu. Nah, pengalaman Akang nih selama jadi asisten gitu, dapat yang praktikan teh yang racing teh yang seperti apa Yang gitu bungul-bungul kan? Yang teh. bungul-bungul teh gitu kan. Coba ini dari si pendiam. Yang racing tuh yang apa ya, ada tuh kemarin pengalaman pas praktikum sebelumnya lah. Sebelumnya ya. Itu tuh si praktikannya teh susah mengertinya gitu. Nah itu tuh gara-gara apa ya, mungkin dia tuh nggak bisa aplikasi gitu. Justru aplikasi itu tuh memudahkan biar diperhitungan kan, karena praktikum di Mako kan misalkan Iya. perlu banget tuh hitungan buat hitungan gitu kan, emang Iya. hitungan semua tuh. Nah jadi si praktikannya itu tuh kan udah ada aplikasi yang disediakan, udah dikasih tahu juga caranya, masih aja nggak ngerti. Nah misalkan nggak ngertinya tuh, jadi
kan seharusnya tuh ngitungnya tuh di Excel gitu Iya. itu masih hitung manual. Aing apa? Kayaknya Aing apa? saya pernah kayaknya megang doi ya. Kayaknya udah saya modern. sih kayaknya. Nah, itu kan- Anda yang ya. Itu Mana lelaki mohon. bukan sekelompok dua kelompok tapi banyak. Oh iya. Semakin banyak orang-orang seperti itu. Ternyata saya kira cuma satu yang dulu Zaman tuh udah modern gitu, Kang. Ya kan praktikum pertama PTE belajar Excel. Ah, Gimana sih? dari kami gimana? Padahal sama kami udah diajarin. Tetap ya susah ya. Dari Kang Ridwan gimana? Ya saya mah gitulah kalau misalkan ini ya ada pengalaman apa ya, karena sejujurnya ya saya kalau ketika megang praktikan itu tergantung merekanya gitu. Kalau merekanya baik, merekanya sopan, oke saya ikutin gitu. Kalau merekanya seenaknya, saya juga seenaknya gitu. Ada kan, kalau nggak salah ada Pandi juga pernah jadi praktikannya. Punggul juga nggak, Kang ini? Sering minta asistensi di atas jam 9. Aduh. Ya, saya balasnya jam setengah 2. Ya gimana ya? Standar ya. Saya aja. mengikuti alur gitu ya. Betul. Dia hanya kurang ajar, saya lebih kurang ajar. Tapi kan dia kan bisa marah. saya cuma bisa iya Kang, siap Kang. Terus ada lagi juga yang kadang asistensi jarang, terus minta asisten cepet. Kan Itu sih yang paling kesel. ya itu hal Tiba-tiba yang paling Kang menyebalkan. SSC-nya iya naon maksudnya? Kemana Oh, gitu kata maksudnya? pengantar nggak ada. Langsung tiba-tiba jebret gitu. Jebret. Asli, misalkan Kang hari pengumpulan hari ini, pengumpulan. Kang pengumpulan Kang jam segini, terakhirnya segini. Kang ACC ya. Sebetulnya ya, kalau misalkan ngomongin ACC kita mah sebenarnya bisa-bisa aja nggak ACC, tapi kita nggak tega. Kenapa? Karena nilai Anda pasti nggak maksimal kalau di ACC sebegitunya gitu. Satu hal yang harus kalian tahu ya,